Hai guys, ini adalah readingan untuk Cancer di bulan Mei 2020. Energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakalan cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu, kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, and Venusnya kamu. Ini tentang isi hati dia ke kamu. Sekali lagi aku bilang kalau ini bersifat general, bisa cocok, bisa enggak, bisa vice versa, bisa kamu yang rasain, bisa orang yang sedang kamu fokuskan. Dan juga kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, and Venusnya kamu. Kalau masih nggak cocok, berarti energinya bukan buat kamu. Oke? Kita mulai aja untuk Cancer. Di sini energi yang mempengaruhi kamu di bulan Mei 2020. Di sini ada si Six of Swords. Ini tentang meninggalkan sesuatu, meninggalkan siklus atau suatu hal yang dirasanya berat gitu ya, atau suatu hal yang membuat dia sedih dan dia terpaksa harus meninggalkan. Nah di sini ini aku nggak tahu ini entah kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dan di sini apa sih hal yang menghambat dia? Di sini ada si Five of Swords, yang dimana perasaan bodoh, perasaan kayak penyesalan atau kecerobohan. Di sini suatu hal yang telah dilakukan tapi endingnya di sini dia kayak menyesal telah melakukan suatu hal itu gitu. Nah ini sebagai hambatannya dia, yang dimana perasaan regret ini, perasaan penyesalan ini menghantui dia, yang dimana dia kayak pengen pergi gitu, pengen menjauh dari kamu, atau mungkin dari hubungan ini, atau mungkin dari situasi ini, guna untuk menenangkan dirinya, karena di sini sangat overthinking di sini. Kita lanjut di akar permasalahan. Di sini ada si Three of Wands, yang dimana Three of Wands ini tentang penantian ya. Mungkin di sini ada suatu keinginan atau impian yang tidak kunjung tercapai gitu. Nah di sini pasangannya kayak menunggu gitu ya. Aku nggak tahu ini entah kamu atau pasangan kamu yang menunggu kejelasan di sini, kejelasan dalam hubungan, yang dimana hubungan ini kayak ngambang gitu, jadi nggak jelas tujuannya kemana gitu. Jelas sih tujuannya kemana, cuman kayak ngegantung gitu, kayak pasti dan nggak pasti gitu. Nah di sini pasangannya jadi galau di sini karena tidak adanya kepastian, karena dirasa terlalu, mungkin hubungan ini terasa kayak terlalu lama gitu, nggak ada kejelasan yang pasti, nggak ada komitmen yang kuat di sini. Oke, kita lanjut aja di bagaimana sih dia melihat kamu. Di sini ada si Seven of Wands, yang dimana dia melihat kamu sebagai seorang yang kuat, seorang yang nggak menyerah, seorang yang punya power cukup kuat ya, cukup besar, yang dimana kamu itu pribadi yang tidak pernah menyerah gitu dalam hidup gitu. Nah dia ini kayak kayak membandingkan dirinya dengan kamu gitu. Dia merasa kamu itu levelnya lebih tinggi dari dia gitu. Jadi kayak, kok kamu bisa sih sekuat itu gitu, kok kamu bisa sih setegar itu, udah disakitin, udah dimanipulasi, udah mungkin di sini juga ada manipulasi atau hal-hal yang menyakitkan di sini, yang menimbulkan penyesalan bagi orang ini, yang dimana
hal itu menyakitkan untuk kamu, tapi kamu tetap growing gitu, kamu tetap tumbuh. Nah, dia kayak terheran-heran, kamu nih kok bisa sih gitu. Nah, di sini di masa lalu ada the fool, yang dimana suatu hal yang dilakukan tanpa pikir panjang, yang efeknya di sini seorang menyesali keputusannya atau hal yang telah dia lakukan itu, yang dimana berimbas ke hubungannya. Mungkin di sini ada suatu hal yang dilakukan yang dimana membuat pasangannya kecewa. Aku nggak tahu itu masalahnya apa, tapi yang jelas di sini ada kekecewaan yang cukup mendalam ya, yang dimana menyakiti seseorang yang lain di sini. Nah, kita lihat di masa depan, di sini ada si Three of Swords, yang dimana adanya pilihan atau keputusan yang harus diambil di antara dua pilihan. Ini bisa saja memang di antara dua pilihan, dua orang, atau mungkin memang di antara dua pilihan, antara iya atau tidak gitu. Ini skenarionya bisa banyak ya. Jadi di sini tentang pilihan di sini, yang dimana seseorang tersakiti di sini, sangat tersakiti ya, karena perlakuan pasangannya yang tidak menghargai, yang tidak berempati, gimana ya, yang tidak menghargai perasaan pasangannya gitu, yang dimana pasangannya sakit hati di sini karena perbuatannya itu, yang dimana endingnya dia juga menyesali hal itu, merasa bodoh dan merasa pengen meninggalkan perasaan kayak malu dengan diri sendiri gitu. Kita lihat di sini, di isi hati dia ke kamu, di sini ada Six of Wands, yang dimana sebetulnya dia merasa cukup bahagia dengan kamu, dia merasa cukup dia merasa cukup tercukupi dengan kamu secara emosional gitu, dia happy di sini ya. Kamu lihat party di sini, dia cukup happy sama kamu ya, dia merasa kuat berkat kamu, dukungan kamu, baik itu yang secara sadar maupun tidak sadar. Nah, di sini dia kayak merasa kamu itu adalah kekuatannya gitu, dan di sini dia menyesali apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Mungkin kamu meninggalkan hubungan ini, atau kamu, ya aku lihat sih mungkin kamu yang meninggalkan hubungan ini karena kamu sudah lelah, karena kamu kecewa dengan orang ini, atau mungkin dia yang meninggalkan karena dia kecewa dengan dirinya sendiri. Nah, yang sebenarnya dia tetap menanti kamu di setiap malam gitu ya, di pikirannya itu cuma kamu gitu. Ini kayak menunggu ya, kamu menunggu dia atau mungkin dia menunggu kamu. Intinya di sini ada seseorang yang menunggu pasangannya untuk kembali. Kita lanjut di situasi lingkungan. Di sini ada si Seven of Pentacles, yang dimana Seven of Pentacles ini tentang penantian ya. Nih diklarifikasi juga sama si Three of Wands, yang dimana penantian, yang dimana mungkin kamu kayak merasa nih hubungannya kapan tumbuhnya sih gitu ya, ini kok mentok mulu gitu, nggak jelas kemana jalannya gitu, kemana arahnya gitu, kayak masih abu-abu gitu. Nah, di sini penantian yang cukup panjang di sini, sebuah harapan yang ingin untuk dicapai, tapi karena kondisinya atau mungkin karena satu situasi yang menghambat kalian untuk bisa mencapai ini gitu dengan waktu yang cepat. Karena ini berada di situasi lingkungan, bisa dibilang kalau seseorang di sini bisa kamu sedang menunggu pasangannya ya, sangat-sangat menunggu pasangannya untuk kembali membuka obrolan atau mungkin menghampirinya kembali gitu. Nah, di sini cuma sih aku lihat dari si Seven of Pentacles ini lebih ke menuntut kejelasan dari hubungan ya. Nah, di sini ada si Five of
Five of Cups, yang dimana sebagai pesan semesta. Meskipun ini untuk kalian berdua ya, lebih ke kalian berdua, yang dimana meskipun kalian kecewa dengan situasi ini, dengan pasangan kalian, atau situasi ini cukup menyakitkan untuk kamu atau mungkin untuk kalian berdua, yang dimana di sini di pesan semesta di sini yang dimana menyuruh kalian untuk ikhlas ya, memaafkan meskipun itu sangat mengecewakan, sangat sedih di sini. Coba untuk ikhlas memaafkan, karena semua orang punya salah gitu, sebesar apapun salahnya, meskipun nggak mau kembali atau bagaimana, setidaknya maafkan. Karena kalau kita udah maafkan seseorang atau mengikhlaskan suatu hal, kita nggak bakalan overthinking, nggak bakalan stres di sini. Ini untuk kebaikan diri sendiri, yang dimana jangan sampai stres ya. Maafkan atau bisa ikhlaskan apapun itu karena udah ada yang ngatur gitu. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Oke? Kita lanjut di outcomes-nya. Di sini ada si Queen of Pentacles, yang dimana seseorang di sini mungkin menilai pasangannya atau menilai diri orang lain itu dari segi keuangan gitu, karena si Queen of Pentacles ini adalah seorang yang sangat menjunjung tinggi tentang keuangan gitu, tentang kemapanan. Atau mungkin seseorang ini adalah seseorang yang cukup bekerja keras dan bisa diandalkan gitu secara materi. Nah, di sini yang dimana mungkin terjadi hal yang tidak mengenakan di sini yang berbau keuangan, mungkin ya, beberapa, nggak semuanya, yang dimana itu menyakiti pasangannya. Mungkin bisa saja tentang deception atau berbohong atau apapun itu ya, yang menyakiti pasangannya. Kita lanjut di bottom of the deck-nya. Di sini ada si Nine of Wands, yang dimana ya, meskipun orang ini, aku nggak tahu entah kamu atau dia ya, yang jelas orang ini meskipun dia sempat hancur gitu ya, sakit hati, hancur hatinya berkeping-keping gitu, tapi dia tetap mencoba untuk growing gitu. Nah, dan pasangannya juga mencoba untuk melakukan hal yang sama, yaitu tetap growing, meskipun sebenarnya secara mental ya, secara hati udah lelah, tapi secara fisik dia masih kuat, masih punya kekuatan. Nah, di sini pertahankan selagi bisa, kalau enggak ya udah ikhlasin. Oke? Di sini ada the Star, yang dimana proses healing untuk kalian berdua, proses memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang lain. Tapi di sini dituntut untuk memaafkan diri sendiri dulu sebelum memaafkan memaafkan diri sendiri dulu, yang lebih penting gitu ya. Baru setelah itu memaafkan orang lain. Oke? Di sini ada si Nine of Swords, yang dimana tentang overthinking ya, sulit tidur atau banyak pikiran-pikiran negatif lainnya. Ini nanti kalau hubungannya kayak gini, nanti kayak gimana ya, endingnya kayak gimana ya gitu. Banyak overthinkingnya, banyak mikir yang aneh-aneh di sini. Nah, karena penantian tadi di sini keduanya masih menunggu ya. Ini kapan sih membaik lagi gitu. Dan di sini ada the Tower, yang dimana suatu ujian untuk kalian berdua, yang dimana ujian hubungan ya, yang dimana kalian dipaksa untuk bisa mendewasakan diri satu sama lain dari hubungan ini, lewat hubungan ini, yang dimana memaafkan diri sendiri, mengikhlaskan apapun yang terjadi, memaafkan. Tapi kalau tentang balikan atau apapun itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau kalian masih mau, ya udah lanjut, kalau enggak, maafkan dan cari yang lain. Aku nggak tahu masalahnya apa, tapi yang jelas di sini sangat
sangat sakit sekali di sini, entah kenapa, entah apa masalahnya ya, sangat tersakiti di sini. Dan di sini ada The Hangman, hubungan ini stuck ya, hubungan ini stuck yang dimana kalian jadi sama-sama saling menunggu, tidak ada yang mau mulai duluan, masih berjuang untuk dirinya sendiri, berjuang untuk tetap tegar menghadapi segala situasi. Gak apa-apa, mulai dari diri sendiri dulu, bahagiakan diri sendiri dulu ya, baru bisa membahagiakan orang lain. Dan di sini ada si Ten of Swords yang dimana ending dari hubungannya, beberapa mungkin hubungannya udah ending, tapi beberapa mungkin break ya, atau nggak jelas hubungannya. Nah di sini memang nggak tahu mau keduanya ya, nggak tahu mau lakuin apa gitu, jadi kayak kehabisan ide gitu, kayak ibaratnya kayak nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di sini ada The Magician yang dimana ini harapan ya, harapan juga diklarifikasi sama si The Magician yang dimana nantinya harapan ini bakalan tercapai kalau adanya perjuangan yang cukup keras di sini untuk keduanya, yaitu proses memperbaiki diri sendiri dulu. Setelah itu baru deh perbaiki hubungan ini, karena segala sesuatunya itu mulai dari diri sendiri dulu gitu. Bakalan bagus nantinya kalau bisa mulai dari diri sendiri, memperbaiki diri, karena di sini The Magician ini tentang suatu hal yang akan tercapai nantinya kalau dengan perjuangan. Oke, segitu saja untuk Cancer. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.